Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah majelis yang mulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan nikmat Allah, terutama nikmat taufik dan hidayah Allah. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, dilanjutkan dengan bermajlis ilmu. Niat kita mudah-mudahan hadirnya berkumpulnya kita di majlis ini mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat kita serta memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mengambil barakah seluruh pembacaan kitab seperti biasa. Terlebih dahulu kita membaca Qasidatul Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majlis kita ini bertambah-tambah berkahnya, berkah dunianya, berkah akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa zikra li anfusina
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وجميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا لرحي سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جلال البغدادي والشيخ محمد بن عبد شيء لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله وأداب انتفاعنا بعلومه وبعلوم مشايخه فقال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih membahas tentang masalah adab-adab bagi orang yang dalam keadaan sakit. Kenapa diterangkan, dicontohkan oleh Nabi adab-adab ketika kita sakit supaya sakit kita tuh ada nilai pahalanya. Ada nilai pahala. Jadi kalau orang soleh, orang beriman, kalau sakit pun punya pahala, apalagi kan sakit. Sehingga Nabi mengatakan di dalam sebuah hadisnya, bila orang itu sakit diambil oleh Allah dari orang tadi tiga. Yang pertama, Allah suruh malaikat untuk mengangkat dosa-dosa daripada yang sakit ini. Yang kedua, disuruh oleh Allah Ta'ala mengangkat seri daripada wajahnya.
cahaya daripada wajahnya, sehingga orang yang sakit itu kelihatan pucat. Dan yang ketiga, Allah suruh ta'ala malaikat untuk mengangkat rasa nyaman makannya. Makanya orang yang sakit itu pahit aja dia. Disuruh undang galang kadanya. Coba mau sehat, jangan undang galang, undang papai aja. Ketika orang sakitnya sembuh, ambil, maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah dosa-dosa si fulan yang sakitnya sekarang sudah sembuh, aku menikahkan lagi kah? Atau ada kah? Apa jawab Allah? Bahwa izzati, demi kemuliaanku ya Allah, sumpah aku memulihkan dosa hambaku yang sudah aku angkat, yang sudah aku hapus. Sedangkan yang dua ini, rasa makannya dimuliakan Allah, cahaya wajahnya dimuliakan Allah, tapi dosa yang ada dimuliakan Allah. Ini nikmatnya orang yang sakit, asal dengan catatan sabar. Ya sabar kepada ujian. Bila nanggaring sakit itu sabar aja, karena banyak mengeluh itulah pahala dapat. Tapi bila mengeluh pahala kada dapat, sakit bertambah. Bila dihilangi orang itu dah mulai dah. Ya kamu kayak apa? Anak mati aja lagi. Oh benar sudah. Nang laki dia goreng. Apanya goreng? Sandang kamu lihat aku mati. Kada dia nang laki. Udah mati lagi, udah encam. Bermain terus Pak. Misalnya. Tapi kalau nang bini soleha, laki gak bini sakit, bini garek, ya Allah, nang laki tahajud terus ya Allah. Titik banyak mata lagi ya Allah, ampe akan bini ulun nih. Mulai dari bini ulun siapa? Nang menyiapkan aku bila kulit dari pengajian, kulit dari begawi, baju teh kopi, pisang goreng, cacang biru. Ini pamit. Ya Allah, mau biniku mati siapa lagi nang menunggu karena mau olah akan belajar. Karena nang bini ini harap sambil belajar ya kalah di pasaran. Mau yang mati ya Allah, tidak ada lagi nang mau olah kan ya Allah, mau biniku mati itu siapa? Nama awalnya aku guring lagi. Sayang benar lagi. Kenapa? Nang bini solehah. Tanangis laki mintaan sembuh daripada nang bini Allah, sembuhkan biniku ya Allah. Bahkan nang laki tahu seandainya ya Allah, kau ambil nyawaku berdahulu ya Allah. Coba nang bini dengar ditilang nang penggaringan tadi, tanangis dua nang bini, jangan bini ya Allah. Kada sia-sia aku jadi bini salehah. Ini kisah bini salehah. Namun nang bini tolehah durhaka. Ya Allah. Matikan pang lagi wah ini pang kesempatannya mati lagi. Jadi kada lagi nawak aku pakai cawan ya Allah. Maka ini laki betul nang bini dengar di belakang mual benar aja nang bini ini nih. Lihatkan kena bila aku ampe, lihatkan kada lagi cawan ku tawakakan ringjing ku tawakakan. Oh garing aja berniat kayak itu. Nah, ini kisahnya bini toleha bukan salehah. Nah, itu insyaallah ibu-ibu sini salehah bang semuanya. Insyaallah itu ada nang di sana nang kayak itu tuh jauh. Nah jadi apa yang disunatkan bagi orang yang sakit? Yang pertama, membanyakkan berbaik sangka dengan Allah. Ini husnuzan, banyaki baik sangka dengan Allah. Jangan tadi waktu sakit, ya Allah, kira-kira aku ini diampuni juga kadang aku ini banyak dosa, jelasan karena siksa ada pernah aku mati ini. Nah, kayak itu sangkaan kadang bagus. Adabnya ketika kita sakit, apalagi parah sakit kita, yang pertama adalah husnuzan, baik sangka dengan Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala akan mengabulkan apa yang kita sangkakan itu. Misalnya waktu sakit ini, walaupun kita ini banyak dosa, banyak salah, tetap ada sangkaan baik. Ya Allah, Engkau pasti mengampuni aku, karena dosaku belum seberapa dengan ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa ulun ya Allah. Engkau pasti mengasihi aku, karena Engkau maha pengasih ya Allah. Nah baik sangka.
Ketika kita menyangka Allah Ta'ala itu, maka apa yang kita sangka itulah yang terjadi. Allah ampuni dosa kita, Allah kasihi kita. Kenapa? Menyangkanya itu. Tapi bila menyangkanya, aku nih bakalan kena siksa imbah mati nih, bakalan ada diampuni Allah dosaku. Nah, kayak itu juga sangkaannya, kayak itu juga apa Allah kehendaki tadi. Nah, jadi ingatkan, bila kita sakit ini nang sakit ini banyak dosanya. Walaupun nyata banyak dosanya. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi mengatakan seandainya seorang hamba itu membawa dosa segunung, maka Allah akan bawakan 2 gunung aku ampuni, habis dosa kita. Tidak ada hak dalam hati kita, aku nih rasanya kada diampuni Allah, dosa aku nih kebanyakan. Kalau memang jujur kita minta ampun dengan Allah, dan kayak apa aja gandalnya dosa kita pasti diampuni Allah. Asal jujur. Dan waktu kita sakarat, waktu kita hendak mati, waktu sakit kita parah, dianjurkan untuk berbaik sangka banyak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila datang menghilangi orang sakit kayak itu pandiran, kayak Bahaban, alhamdulillah baik. Insya Allah, Allah dengan berkat pian sakit nih, Allah yang hapus dosa pian, Allah angkat derajat pian. Nah, itu kisahnya. Jangan menghilangi orang sakit kayak Bahaban, kayak ini Pak. Apa aja dokter, lambung anak, nah alhamdulillah. Tetangga gua itu kayak kami Pak, 3 hari juga. Apa aja sih? Mati. Maka terkajut pulang matinya. Mendengar gitu nang garing nih, ya Allah, mual benar nang datangin nih. Jadi kita nih mana menghilangi orang garing kada berbawaan kisah itu kan. Itu biasanya ada juga begini, lalakian ada juga kayak itu. Tetangan berami baik yasinan lah, menghilangi si anu tuh garing ya. Sekelompok yasinan datangan bakajal di rumah. Itu nang datang seyasianan tadi itu lain-lain tempat dia nang mana telantik nih itu kan tadi kayak paham aja ini paham mulai 3 hari udah aja urus Allah kasihannya aja ini kada lawas lagi binanya nih ya Allah ada nang ulun yang berkibat ya juga Ustaz nih ulun mendengar surah di kau ada keluarga yang sakit kebetulan ulun di situ datang ibu-ibu yasinan ini datang mailangi ada nang wani nyambat itu tapi nang wani nyambat itu memang orangnya agak talanteh namun nang paham tadi kan wani nyambat itu kada lawas lagi pinanya begayaan aja tapi nggak begayaan itu orang garing digayai berbawaan kada ada malah kisah mati. Jadi kita ini kada ada berbawaan menghilangi orang garing, barang kisahnya nang baik doakan nang garing tadi supaya sembuh. Dan sunnah juga bila menghilangi orang garing tadi ada yang berbawa. Ada, kada ada itu kada apa-apa. Buah-buahan tuh nang manis, 5 jadi nang manis. Lah apel anggur jangan nang buah pidada di bawahnya. Sakit paparutan di sini. Mbak makan buah pidada karas behira sini ya Allah ya sini ini temakan pidada tadi di situ ada orang buah pidada lah kita tambahan gitu kan. Yang kedua, sunnah bagi orang yang sakit bersabar atas sakitnya dan meninggalkan gelisah dan meninggalkan masa muka daripada penyakit itu. Jangan gelisah tapi mau sakit benar mau sakit berada ya. Makanya di sini pentingnya ilmu tadi. Mau orang berilmu tuh paham, kayak apa, aku ini sakit apa, tingkahku kayak apa nih. Lah, sunnah hukumnya meninggalkan gelisah dan masa muka. Jangan tadi waktu garing paramuta, bila ada orang menghilangi apa? Nya biasanya orang garingnya ampun maaf, ada yang tambah penyarikan, ada yang kada lagi penyarikan. Kebanyakannya penyarikan, Kenapa? Nah biasanya penyarikan ini sebab ilmunya kada ada. Atau terbiasa. Lah, makin sakit, makin garing, apalagi nang ampun maaf bila nang bini garing nih nah. Nang laki ini au belala hajat kada tapi memperhatikan atau sarik tuh. Kayak itu sebaliknya nang laki garing nang bini ini kada tapi memperhatikan lakinya orang sarik aja. Rupanya sarik marah tadi dijauhi apabila kita sakit.
tinggalkan gelisah dan tinggalkan masam muka. Jadi bila orang datang menghilangi kita sakit, senyum, korehing, jadi nyaman juga dilihat. Apa kabar? Baik aja sih. Padahal contohnya siapa? Abah Guru sekumpul. Abah Guru itu sampai ginjal beliau sebelah itu sudah kada berfungsi lagi. Tapi beliau masih mengajar, cuman beliau mengajar di rumah. Di rumah aku nih Jasidin. Ini kada curhat kada Jasidin. Ginjalku ini sebelah kada berfungsi lagi. Jadi Jasidin, aku ini masih kuing katakan mengajar, padahal sakit saya. Artinya waktu beliau sakit yang luar biasa, sanggup mengajar sambil melucu, menghibur dirinya. Rupanya sunnah itu. Artinya sunnah jangan masam muka, berarti sunnah ketika sakit kita senyum. Jangan gelisah. Jangan gelisah. Lah, kenapa? Karena dalam satu keterangan orang yang waktu sakit sering gelisah itu setan ketujuh berparak, karena pada waktu itu hatinya kosong daripada Allah. Nah kalau setan berparak itu kan bisa pandiran mamau, pandiran layau. Lah, karena di situ kesempatan setan masuk ke dalam tubuh orang tadi. Dan sunnah bagi orang yang sakit membanyakkan membaca tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Apa fadilahnya, keutamaannya? Karena telah datang daripada hadis Nabi SAW, barang siapa yang membaca akan dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Pada ketika sakitnya, andai kata dia mati tapi sempat membaca 40 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka diberi pahala oleh Allah Ta'ala akan dia seperti orang yang mati syahid akhirat. Arti syahid akhirat itu dalam kubur kada dapat siksa lagi, nyaman aja dalam kubur, nikmat aja, dan kada dihisab oleh Allah. Ini untungnya orang mati syahid akhirat. Tapi syahid akhirat ini tetap dimandikan, dikapani, disembayangkan, dikubur. Lain mati syahid dunia akhirat. Kalau mati syahid dunia akhirat, nah kayak orang mati dalam peperangan melawan orang kafir, nah ini kada payah dimandikan. Tapi kalau orang mati syahid akhirat, diantara sebabnya adalah waktu sakitnya itu dia sempat membaca 40 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah ini amalannya. Jadi bila ada keluarga kita sakit, tunjuki amalannya. Cuman hati-hati bepandir. Nah, ini ada amalannya, nah, biar garing lah. Ini amalannya bila ikan mati, so matinya tuh jangan disebar. Bila ikan mati, so mati syahid, terkejut deh kon. Mana aja mau mati kan sini. Jangan disebar kayak itu. Nah baca aja amalannya. Apa khasiatnya lagi? Bila dia mati setelah membaca itu di dalam sakitnya, maka diberi pahala oleh Allah Ta'ala seperti orang yang mati syahid. Dan jika sembuh dari penyakitnya, waktu sakit itu sempat membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali, jika dia sembuh niscaya diampuni Allah Ta'ala segala dosa-dosanya. Bila ampe habis dosa, bila meninggal syahid akhirat untungnya. Nah kayak apa lagi nah? Itu amal kan, nah ini pikam bejanilah insyaallah membila pian sembuh dari penyakit ini habis dosa pian. Oh nggih ya kah dah lagi. Dah sampai kayak itu dah. Jangan bila ikam sembuh habis dosa, bila mati esok mati syahid. Pilih antara dua ya. Kada orang milih aku sih, milih hidup aja ya. Mana syahid akhirat pian. Nah jadi itulah amalannya, diantaranya orang yang sakit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalam kitab Khazinatul Asrar karangan Imam Abu Muhammad Haqqi An-Nazili,
Di dalam kitab itu banyak menjelaskan tentang keistimewaan, keutamaan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di antaranya, siapa yang ada di dalam kesusahan, siapa orang yang ada di dalam kesusahan, di dalam kepayahan, lalu dia membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka kesusahannya itu akan Allah hilangkan. Akan Allah hilangkan. Dihapus oleh Allah. Seandainya kesusahannya itu berat, besar, banyak susahnya ini, macam-macam pikiran, macam-macam beban, inilah itulah macam-macam beban, harus diperbanyak membaca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apanya aja yang susah dulu hati kita nih, nang maulah kita sadih, nah baca ini nah. Jangan haduh apanya itu. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh ke rumah tanggal tua, lihat dompet tipis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Majana laki biasa melihat dompet tipis marah mo. Ini ada bacaannya leh, ustaznya. Bukan aku nang nyuruh, ulama supaya hilang kesusahan. Mudahan nang dompet tipis kada tapi berbit, mudahan dapat rezeki lagi dengan berkat membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang paling baik lagi dibaca setiap kali ibadah sembahyang 11 kali. Itu kiai kami di Jawa Kediri, beliau mengijazahkan, ujar beliau, jenengan sampeyan maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ba'da salat, setelah sembahyang kaping 5 kali. 5 kali dibaca. 11 kali lah, 11 kali. Jadi sampai sekarang alhamdulillah belum mengamalkan itu. Apa khasiatnya? Yang pertama ujar beliau, dalam sehari semalam itu sesusah apapun kita, masalah kita ringan jadinya. Itu satu. Yang kedua, Allah jaga kita seharian tadi. Berkat nang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik Allah jaga roh kita, badan kita, harta kita dijaga oleh Allah. Itu amalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dibaca 11 kali imbas sembahyang. Waktu sakit, waktu garing, nah dibaca 40 kali. Bila meninggal dunia maka syahid akhirat. Bila sembuh maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Yang keempat, sunnah bagi orang yang sakit membaca akan qul huwallahu ahad hingga akhir sebanyak 100 kali, supaya andai kata di dalam sakitnya itu ia mati, maka ia selamat dari azab dan fitnah kubur. Itu amalannya. Qul huwallahu ahad dibaca berapa tadi? 100 kali. Banyak bang, kita nang sakit tuh kan dede juga nang digawi kan aja lah, nang garing 16 kambun ke kadai kan ditilam aja tuh garing, amalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Habis 40 kali baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, sampai 100 kali baca. Bila sampai 100 kali baca, seandainya dia meninggal di dalam sakitnya tadi, maka dibebaskan oleh Allah Ta'ala, diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada fitnah dan azab kubur. Orang di dalam kubur lawas. Di dalam sebuah kitab disebutkan sehari di kubur itu, sehari di kubur nang kayak apa 100 tahun di dunia. Lawas dan kubur. Coba kita bayangkan paninian kita, kawitan kita yang sudah di dalam kubur. Betapa lamanya dia nunggu dalam kubur, kabila hari kiamat. Syukur-syukur kalau dalam kubur dia diberi Allah nikmat, tidak ada pengaruh. Walaupun jangankan 1000 tahun, 100.000 tahun, lah kada ada lagi pun bertahun-tahunnya,
dalam kubur sudah nyaman. Di dalam kubur dinyamankan oleh Allah. Ini dalam kubur itu aja. Amun kada ada dapat azab fitnah, dapat nikmat. Bila kada dapat fitnah, bila kada dapat azab, pasti dapat nikmat. Bila kada dapat nikmat, pasti dapat azab. Nah, di antara amalannya nih, lah dengan mudahnya kita, seandainya Allah takdirkan kita ini selamat di kubur, maka Allah beri taufik hidayah kepada kita waktu kita sakit menjelang kematian sempat membaca qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali, maka kata Nabi dibebaskan daripada azab kubur. Amun dibebaskan dari azab kubur, diberi nikmat dalam kubur, maka untung benar kita. Itu di kubur dilihat, ya Allah, kecil, halus, dalamnya lumpur, tanah, berbau. Tapi karena orangnya soleh, umpamanya di dalam kubur itu diganti oleh Allah raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada taman surga. Diulahkan lawang-lawangnya itu tambus langsung ke surga, makanan langsung dari surga. Disuruh oleh Allah Ta'ala, dijadikan Allah Ta'ala amal-amalnya itu jadi bidadari yang mengawalinya dalam kubur sampai hari kiamat. Ibarat orang beriman kalau di dalam kubur, orang yang saleh dalam kubur, bila ia dapat nikmat dalam kubur, itu ibarat pengantin hajar, kada tahunya bebayar bangun guring, kiamat sudah hari. Itu orang saleh, orang beriman dalam kubur. Nyaman, bidadari mengawali, kayak pengantin hajar, kada tahunya sia, ayah rasa ancam si anu malamnya, padahal itu malam. Ya Lailatul, ini ungkapan orang pengantin hanya. Ya Lailatul, wahai malam panjanglah. Orang pengantin hanya kan kayak itu. Ya Allah, mudahan malam ini panjang. Tapi nadanya pengantin hanya kada terasa malam itu satu aja. Ketahunya bangun guring dengan bini, siang deh. Waktu bujangan, waktu jomblo, laras nunggu siang. 4 kali kebangun malam, ada siang-siang juga. Nah, jelasnya malamnya. Lah, waktu jomblo, udah kawin lah ya. Acap benar siang tadi. Kayak itu juga rupanya orang beriman di dalam kubur. Subhanallah. Bangun dari tidur dengan bidadari, amalnya diubah Allah Ta'ala menjadi bidadari, menjadi kenikmatan surga di dalam kubur. Ternyata pas bangun tidur sudah hari kiamat. Kan lawasnya nungguin. Itu orang beriman. Dan kita nih beriman sampai ke mati. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau orang yang ahli maksiat, orang yang banyak dosa, orang yang tidak sempat bertaubat, mati di dalam kubur, sehari dalam kubur rasa 100 tahun di dunia. Lawas benar, menunggu ada hari kiamat, ada hari kiamat. Kenapa? Ala lawasan nunggu tadi. Padahal dalam kubur dijepit, dikapit, digigit ular, macam-macam tadi siksaan orang di dalam kubur. Makanya kata Nabi, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu kata Nabi awal tempat daripada tempatnya akhirat. Apabila selamat di kubur, sebenarnya lebih selamat lagi. Apabila celaka di dalam kubur, apabila dalam kubur kena siksa, maka selanjutnya akan lebih parah lagi. Jadi di kubur ini penentuannya. Itu diantara amalannya. Baca qul huwallahu ahad 100 kali. Waktu kita sakit, seandainya meninggal, maka diselamatkan Allah daripada azab kubur. Di antara amalannya lagi supaya kita ini selamat dari azab kubur apa? Yaitu setiap malam istiqamah, tidak sempat malam siang membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Nah, ini amalan wajib kita nih. Yasin, Waqiah, Tabarak. Yasin, Waqiah, Tabarak. Tabarak jangan ditinggal. Yasin supaya apa? Kalau dibaca malam, siangnya diampuni Allah dosa kita. Waqiah supaya apa? Waqiah supaya makin tahun ke tahun ekonomi kita makin nyaman. Orang yang membaca Waqiah, man qara'a surah Al-Waqiah, kata Nabi, siapa yang membaca surah Al-Waqiah, maka dijamin oleh Allah tidak akan mengalami kefakiran dalam hidupnya. Makin tahun ke tahun makin meluah, makin bersugih, makin menyaman aja duitnya, ekonominya tadi. Dan barang siapa yang membaca surah Tabarak, maka diselamatkan Allah Ta'ala di dalam kubur daripada azab kubur.
Nah ini 3 amalan nih Bu, jangan ditinggal. Nah, guringan. Sumpah Bu ya, 3 amalan ini jangan ditinggal. Boleh ya kalau saya sambil nonton TV? Boleh. Daripada kada terbaca. Nah, sambil nonton nang sinetron, ku menangis. Ketawa itu. Sambil nonton gitu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ku menangis. Hendak Ina bila kalami baca. Iya nak kada mau kalah. 2 jam kada habis. Mana tadi hingga. Tapi biasanya mun sakalami itu membaca Yasin dapat 2 lembar. Kena pandai, kena kalami pandai hitam 2 lembar. Habis saya. Habis 1 sinetron judulnya itu habis saya. Yasin mau ya tambah selesai. Tetap usah dapat pahala, tetap sama aja pahalanya juga. Cuman pahala khususnya aja kada dapat. Namun orang sambil nonton TV kan tentu hayalannya nih ke TV walaupun mulutnya membaca Al-Quran. Tapi kalau ada sambil nonton TV khusyuk baca Quran, nah ini talabih pahalanya talabih daripada nonton TV. Cuman daripada kada membaca itu kan daripada kada membaca ada apa baca sambil nonton TV. Insyaallah. Apalagi hendak guring tuh hendak guring malam tuh wan laki baca dalam kelambu ya Allah. Buduan nak guring tuh baca Quran. Janang laki kita sambung menyambung ayat yang leh ya yang bang leh ya. Ini pengantin hanyar, bila pengantin lawas kita sambung menyambung rumahnya lah. Rumahnya lah. Sambung menyambung ya Allah ya kan romantisnya ini untungnya di sini. Bismillah nang bini ulun baca. Nang bini ini baik aja pang suara. Umpat pang ustazah apa tuh nang harap bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ya nang bini kam lagi Allah main. Ngalal siratin mustaqim ya Allah ya Karim. Jangan lah bini ngapa bacaan kayak itu? Jangan hakikam jangan nahina. Walaupun bacaan gini hatiku tasawuf, masya Allah, hati tasawuf. Nang bini ini ayu aja. Jangan bini belajar banyak Quran. Aku sumpan belajar ke Masjid Al-Ulam sumpan. Tuha sudah belajar ke Al-Huda sumpan. Tuha sudah. Kada jangan bini ikam belajar wan aku. Masya Allah. Aku bangai kada hendak masuk surga surangan. Mun hingkat kita tetap di surga serumah. Sedepur, seranjang jadi. Di surga tuh nyata ya sedepur. Mau 2 laki bini. Nang bini mah anjari, subhanallah. Maka nang bini ini penyarikan bulan ajar, parang di tangan. Jangan bini bila salah nih. Ayo hajar lagi. 2 hari juga laki belajar tambus, langsung bisa. Nah parang di tangan. Kan orang bahari kayak itu majar. Rotan kayu dihiga. Baca ya sini dia. Kalau anak kan tuh baik-baik bacaannya orang-orang tua kita bahari lancar-lancar baca Quran. Kadang-kadang gurunya kayak itu tadi. Allah ini kan dihiga lagi kayak itu. Cara ya ada parang dihiga. Karena kriminal, apa parang? Apalagi memukul-mukul kada boleh lagi sekarang nih. Kalau dulu biasa memukul bila salah, pukul. Salah bacaannya, salah lagi, pukul lagi. Jadi murid ini hendak tadi membaiki bacaan. Lah, tapi orang bila kakak-kakak ini bila ditaruh itu salah. Itu salah ya saya. Kenapa? Karena kada tegas dengan yang tadi. Makanya Nabi menyuruh ujar Nabi bila umuran 10 tahun boleh kita pukul anak tadi bila inya kada melakukan kewajiban. Kada sembahyang, kada puasa, lah maka boleh kita pukul. Kayak itu juga bini, bila bini kada sembahyang, kada puasa, boleh laki mukul tapi mukulnya bighairi mubarrah tanpa melukai. Pukulan biasa aja, jangan juga hebat pukul, kada boleh pukulan biasa aja. Kamu ada sembahyang nih dek, udah pukul pakai duit 100.000. Bila kamu sembahyang, nih harga nikam. Bila kada jadi. Paksa nang bini sembahyang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum membaca doa, mungkin dari jemaah ada yang ingin ditanyakan tentang masalah tadi atau yang lain, silahkan. Nggih. Baca amin ya. Ya, yang lain ada lagi. Makmum mendahului membaca amin. Amin itu kan sunnah, ya Pak ya. Karena amin itu tidak termasuk salah satu daripada ayat Al-Fatihah. Jadi sunnah hukumnya membaca amin. Sunnahnya itu membaca amin disunahkan bersamaan dengan bacaan amin imam. Nah, jadi pahami kata-katanya, disunahkan, disertakan, diubayakan dengan bacaan aminnya imam. Berarti kalau tidak takubay dengan imam, makruh. Itu. Karena lawan sunnah itu makruh. Karena di dalam hadis disebutkan Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengapasi bersamaan dengan aminnya malaikat setelah membaca Fatihah di dalam sembahyang tadi berjamaah, maka Allah Ta'ala ampuni dosanya. Allah Ta'ala ampuni dosanya. Lalu ada yang mentafsirkan, bagaimana cara supaya amin kita itu berumbay dengan aminnya malaikat, yaitu harus berumbay dengan aminnya imam. Karena aminnya imam itu diumbai, disertakan dengan aminnya malaikat. Jadi kita sebagai makmum jangan tadi amunikat, jangan berdulu dari imam. Nah, makanya sunnah setelah baca waladdallin, walaupun hadisnya kada ada, tapi boleh kita lakukan waladdallin. Baca apa sebelum amin? Rabbil firli wali walidayya, baru amin. Nah, itu jangan langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam kasihan kada salat bahina. Kena santai, Rabbil firli wali walidayya. Amin. Nah, itu bagusnya kayak itu. Lebih afdalnya, lebih utamanya. Nah, jadi Pak itu makruh aja, tidak sampai membatalkan sunnahnya. Yang lain gimana? Ibu-ibu, iya. Fitnah kubur, masya Allah. Berarti ibu ini membayangkan tadi. Allah pun ngeri dia menjawabnya. Fitnah kubur itu satu, banyak fitnah kubur. Di antaranya apa? Diberi azab oleh Allah di dalam kubur. Di antaranya bagi orang yang kada sembahyang, maka Allah siapkan ular yang bernama Sujaul Aqra, ular yang botak kepalanya. Jadi siapkan Allah ular nang botak kepalanya, nang giginya tadi nang atas ke bawah, bawah ke atas. Matanya terbuat dari api, panjangnya ular Sujaul Aqra nang disiapkan Allah dalam kubur untuk memfitnah orang dalam kubur tadi. Dan panjang ular tadi perjalanan sebulan hanya sampai ke ujung, dari kepala sampai lutut. Coba pian bayangkan kita balik ke rumah sebulan, ke Pekanbaru tembus lah sebulan berjalan. Karena tembus lah, ada nasuah coba kan. Mungkin sekitar seminggu lah Pak ya. Jauh Pekanbaru tuh. Ke Pekanbaru panjang, mau ada ular sampai ke Pekanbaru panjangnya. Ini sebulan perjalanan baru sampai ke buntut ular tadi. Nah, ini disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang pernah meninggalkan sembahyang, yang belum mengqadha, belum membayar waktu hidupnya. Namanya ular Sujaul Aqra. Nah, jadi fitnah kubur itu yang dimaksud adalah azab kubur. Ya, seperti ular, kemudian bagi orang yang selalu memakan harta yang haram, itu setiap hari kubur itu mengapitnya sampai 70 kapitan.
70 jepitan. Bukan hanya dagingnya yang hancur, tulangnya pun hancur, lebur. Kaina imbah dikapit, bahasa pulang awaknya kapit lagi, nang dirasakannya hanya sakit, mati kada ada mati lagi. Amun sekali kapit mati ranai, ading ada dihidupkan pulang, kapit lagi. Nah, sampai hari kiamat, naudzubillah. Lah, kada gagampangan orang dalam kubur itu kada nyaman. Jangan kita terpikir, bah nyaman nakina aku mati, suruh aja meniga hari, menuju hari, jangan ngirimi pahala tahlil. Mun jelas sampai, tapi kan mun kita banyak dosa ngalih juga. Lah, ngalih juga. Makanya kita waktu hidup inilah berhikmat beramal, mencari tadi sanggup nang kayak apa supaya selamat dalam kubur. Di antaranya apa? Waktu sakit tadi sempat membaca kulhu 100 kali, dan juga setiap malam istiqomah kan membaca apa tadi? Surah Tabarah. Jadi fitnah azab kubur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammatna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'ati. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.